يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqal karim. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya doa bersama yang pada kesempatan ini kami mintakan dengan hormat kepada Ustadz Imam Syafi'i selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Fikri Banjarbaru. Kepada guru kita Ayahanda Ustadz Imam Syafi'i kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustadzah serta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh dengan berkah, di majelis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin hadirnya ribuan para malaikat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan doa demi doa yang kita panjatkan insya Allah makbul, insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari di pagi hari ini kita sama-sama menundukkan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah liridha'i ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Hayyu ya Qayyum
birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazan idza syi'ta sahlan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'idha min adzabil qabri. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathikillahumma rabitataha fawathikillahumma rabitataha fawathikillahumma rabitataha wa atimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Imam Syafi'i selaku pengasuh Pondok Pesantren Banjarbaru telah memimpin doa bersama kita pada
pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pembina Yayasan Nurul Fikri Indonesia Dr. Andos Kiai Haji Zainal Arifin MPD kepada guru kita Ayahanda Ustaz Zainal Arifin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nimatillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kedatangan kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Utamanya Ayahanda Irwan yang pagi hari ini akan memberikan pencerahan yang insya Allah sudah siap, dan insya Allah hadirin semua siap untuk mendengarkan. Wahai Ayahanda, Ustaz Irwan hantarkan kepada kami adalah berusaha untuk memahami Islam ini secara utuh. Sudah kita coba, alhamdulillah kita punya 20 cabang yayasan, lembaganya 57 kalau nggak salah menurut sekretariat. Artinya ini adalah bagian dari umat yang ada di Indonesia ini. Kami ingin difahamkan dengan faham Islam yang menghantarkan kepada tulang belakang kami ini kuat untuk memikul dakwah ini, yang menghantarkan kepada hati kami al-wala wal bara, loyal kepada Allah, loyal kepada kebenaran, bara berlepas diri dari maksiat. Baik Ustaz, semoga di hati kami bisa membedakan antara hak wal batil. Insya Allah siap semuanya untuk mencetak generasi Qur'ani dan Robbani. Semoga bisa. Ya Allah, misalkan kami cetak generasi Qur'ani Robbani, ya Allah. Mudahkan Nurul Fikri mencetak generasi Qur'ani Robbani, ya Allah. Maka sesungguhnya ayah kami cuma semata cari ridhonya Allah. Cari ridhonya Allah, semoga seluruh komponen yang ada di Ketua Yayasan dan Ketua Panitia Pelaksana kegiatan hari ini, yang saya hormati seluruh para guru dan undangan sekalian yang berbahagia. Sebelumnya ulun menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Banjarmasin seyogyanya beliau yang hadir hari ini, dan karena hari ini berbarengan banyak sekali kegiatan Pemko Banjarmasin dan kegiatannya persis di seberang sungai ini, dan tadi pagi juga di halaman kantor Wali Kota, sehingga ulun Mahir Yadi, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Gesra, diminta beliau untuk menyampaikan sambutan tertulis dari Bapak Wali Kota Banjarmasin. Mohon izin ulun sampaikan, bacakan sambutan tertulis dari Pak Wali Kota Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya pada pagi hari ini. Bersama kita. Anak kita tidak meminta kita bundanya secantik Nikita Willy. Tidak ada kan? Tidak ada. Atau ayahnya sebagai seorang jutawan yang berdasi. Anak kita hanya sederhana, meminta kita untuk bermain bersama.
atau bercanda bersama atau bahkan menemani mereka untuk menceritakan kehidupan mereka. Hanya kita kadang yang terlalu egois menanggapinya. Kita terkadang pelit dengan waktu untuk bersama anak kita. Apalagi seorang ibu, ayah. Ibu ini adalah stabilnya ibu ini dari suami ya ayah. Apalagi sekarang banyak sekali mungkin suami-suami yang tanda kutip yang membuat ibu-ibu kurang stabil ya ibu-ibu ya. Nah itu. Jadi di sini kita ingin ayah memberikan tips-tips bagaimana menjadi suami yang baik yang membuat kestabilan kepada istrinya, anak-anaknya dan keluarganya. Bukan istri yang merasa mereka berjuang sendiri hingga ayah tidak ada peranan di mata keluarga. Mungkin itu tanpa berpanjang lebar, silakan ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak deg-degan nih Bapak dan Ibu karena khawatirnya habis pertemuan kita ini justru antara suami dengan istri nggak jadi kompak, jadi saling menyalahkan gitu ya. Jadi anak-anak tambah bingung. Saya berusaha untuk netral Bapak dan Ibu ya, gitu ya. Karena kondisi kita sekarang di Indonesia memang secara realnya, secara data ada sedikit persoalan di jadi ada sedikit persoalan memang di keayahan di kaum saya, kaum kita ya Bapak ya. Secara data saya izin ya. Secara data Bapak kami kaum laki-laki ini Bapak, secara datanya memang disebutkan bahwa Indonesia memang dalam kondisi negara kemarin sebelum pandemi. Saya alhamdulillah ikut konferensi Ahya sedunia di Brussels. Itu kondisi kita sebenarnya posisinya antara nomor 3 dan nomor 2 sebenarnya. Negara fatherless country gitu Bapak Ibu ya. Jadi ibu-ibu nggak usah tarik nafas gitu ya. Ini persoalan kita bersama. Jadi negara fatherless country, negara yang ayahnya banyak Pak Kiai, ayahnya banyak. Secara fisik ayahnya banyak, tapi tidak terlalu berperan secara perkembangan, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau secara fisik mengatakan bahwa saya nyari uang aja, gitu Bapak Ibu ya. Tetapi urusan yang lain ayahnya tidak terlibat, bukan nggak terlibat beneran, tapi nggak terlalu terlibat. Terutama Bapak Ibu di fatherless country-nya di Indonesia itu, yang sangat tidak terlibat ayah itu adalah di persoalan spiritual dan emosional gitu. Nah itulah sebabnya kenapa jadi kalau fatherless country itu salah satu yang akibatnya itu adalah di namanya father hunger. Father hunger itu anak laki-laki yang kurang laki-laki. Itu disebabkan oleh ada rentang waktu tertentu, umur tertentu yang harusnya ayah, baik ayah yang di rumah maupun guru laki-laki di sekolah, harusnya mensupport kelaki-lakian kepada anak laki-laki kita. Ini bukan untuk ancaman-ancaman Bapak dan Ibu ya, tapi kondisinya memang Indonesia sekarang untuk anak laki-laki yang usianya sekitar 13, 14, 15 tahun sampai ke tingkat 2 perguruan tinggi, itu penyimpangan seksual anak laki-laki sangat tinggi itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Indonesia itu penyimpangan khususnya orang laki-laki itu ada 2 gitu Bapak Ibu. Ada yang di umur setingkat kelas 2 SMP sampai tingkat 2 perguruan tinggi atau tingkat 3 perguruan tinggi. Ada lagi laki-laki yang menyimpang secara seksual yang banyak juga di umur 40 sampai umur sekitar 70. Jadi kalau orang laki-laki yang menyimpang di umur 30, 40 sampai 70 itu karena bukan persoalan ayahnya, tapi karena persoalan pasangan di rumah tangga. Jadi bapak-bapak yang agak sedikit menyimpang di usia itu
mungkin dia punya istri nggak bisa untuk curhat gitu Bapak Ibu ya. Jadi istrinya mungkin lebih galak dari dia gitu, atau gimana sih, saya nggak tahu. Ibu-ibu tahu ya akibatnya, sebabnya kenapa tahu ya ibu ya? Tahu ya? Jadi bisa jadi gini Bapak Ibu, secara psikologis orang laki-laki kami ini di usia-usia 30 tahun ke atas itu jangan pernah ibu berpikir untuk merubah kami, gitu ya. Jangan pernah berpikir untuk merubah kami, karena kalau ibu berpikir untuk merubah kami, nanti kami susah berubahnya. Bahkan kami nggak berubah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu baru pulang dari majelis taklim, baru pulang dari seminar parenting, kemudian pulang semangatnya luar biasa. Nah pas ngelihat pulang ke rumah, ngelihat suami lagi santai-santai, ibu jangan langsung ngegas, gitu ya Pak Ibu ya. Jangan langsung masuk ke rumah, assalamualaikum. Pas lihat suami lagi pegang WA, sebenarnya dia pegang WA itu untuk jualan sebenarnya Pak Ibu ya, tapi kelihatannya memang santai. Nah ibu jangan ngegas, jangan ibu bilang astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil azim. Ayah, kiamat sudah dekat. Ayah gitu, jangan gitu. Ya, kami justru tidak akan berubah kalau semacam itu. Nah, jadi rahasianya sebenarnya mudah-mudahan Bapak setuju ya. Jadi kalau kami ini di usia-usia 30 ke atas secara psikologisnya jangan pernah berusaha untuk berubah kami, tapi ibu terimalah kami apa adanya, nanti kami akan berubah. Gitu ya. Setuju nggak setuju ya, nggak ada masalah. Ya, setuju. Nah kemudian Bapak dan Ibu yang berkata sementara itu kalau anak laki-laki yang tadi penyimpangan seksual itu Pak Dokter mungkin jauh lebih tahu, penyebabnya adalah salah satunya karena bapak ini. Jadi usia sekitar 8 sampai usia 14 tahun itu usia kalau anak laki-laki harus dilaki-lakikan, kalau anak perempuan harus diperempuankan. Itu Bapak Ibu ya. Kalau kita di kampung Pak ya, dulu kita umur 8-9 tahun itu semua persoalan udah kita selesaikan sendiri, gitu Bapak Ibu ya. Kalau sekarang anak-anak kita umur udah 10 tahun, makanan masih diambilkan, gitu Pak ya. Gitu ya. Kalau dulu kita ngambil sendiri, kalau nggak ada pergi ke dapur kita masak sendiri. Gitu ya. Jadi mungkin secara intelektual anak-anak kita sekarang maju, tetapi secara perkembangan psikologis anak-anak kita mundur, gitu Bapak Ibu ya. Nah, satu hal adalah anak laki-laki ini yang penyimpangan seksual agak tinggi ini adalah karena memang dia nggak tahu bagaimana bersikap secara laki-laki. Karena apa? Karena di umur 8-14 tahun itu tidak ada tokoh laki-laki yang melaki-lakikan dia. Nah itu namanya bapak. Atau dia pergi ke sekolah, di rumah dia nggak mendapatkan tokoh laki-laki dari bapaknya. Dia pergi ke sekolah, di sekolah juga dia nggak menyumpai guru laki-laki yang laki-laki, gitu Pak Ibu ya. Gitu. Jadi dia nggak tahu juga mau pergi kemana. Kemudian dia pergi ke masjid, dia juga nggak menjumpai pengurus masjid yang mengerti tentang bagaimana melakukan anak laki-laki. Jadi kalau pergi ke masjid, misalnya anak laki-laki masuk ke dalam masjid, dia nggak diapresiasi sebagai seorang anak laki-laki yang mau menghebatkan spiritualnya. Gitu. Kalau saya dulu melakukannya Bapak Ibu, saya dulu kalau anak laki-laki masuk ke masjid, kalau saya pengurus masjid, yang ada dalam pikiran saya adalah ini yang datang ini kalau nggak pesuruh perusuh, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak laki-laki masuk, saya selalu dengan teman-teman dulu pengurus masjid pikirannya gini, gitu. Bayangkan Pak, dia sudah seumur Anas bin Malik itu 10 tahun atau 11 tahun. Rasulullah SAW sudah bicara soal hal yang sangat detail dan sangat luar biasa dengan umur 10-11 tahun. Harusnya kita bicara dengan anak laki-laki kita umur 10-11 tahun itu sudah bicara, Mas, kalau Mas mau melakukan segala sesuatu, sehebat apapun Mas, kalau Allah nggak izin, nggak akan pernah terjadi. Harusnya sudah bicara soal itu, Bapak Ibu. Tapi kita umur 10 tahun, anak-anak kita masih. Nah, salah satu caranya adalah mereka nggak tahu cara menyelesaikan persoalan. Jadi mereka hanya bisa mampu amar ma'ruf, tapi mereka nggak bisa nahi mungkar, anak-anak kita. Maka jadilah dia korban bully, gitu Bapak Ibu. Jadi korban, kamu merokok nggak? Mau nggak merokok, nggak usah jadi temanku. Nah gitu loh Bapak Ibu ya. Kenapa dia nggak bisa melawan itu? Karena dia nggak pernah mendapatkan tokoh laki yang laki-laki. Nah itu satu. Yang kedua, namanya daddy issues. Bapak saya mau ke sana tapi bunyi. Nanti kalau nggak bunyi saya ke sana ya. Ada sana. Ya. Jadi saya batasnya di sini dulu sebentar. Daddy issues itu adalah anak perempuan.
Ya Bapak Ibu ya, Pak Dokter mungkin juga sudah punya data ini. Anak perempuan di Indonesia, mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga Pak Ye, ini resmi dari negara. Anak perempuan di Indonesia yang usianya kelas 2 SMP, sekarang kelas SMP sampai umur ketika kelas tingkat 4 perguruan tinggi itu di Indonesia yang sudah melakukan hubungan suami istri itu lebih jumlahnya sekarang mendekati angka 70%. Jadi kalau bapak dan ibu punya anak perempuan itu di Indonesia 70% itu sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, hubungan haram lah maksudnya bapak ibu ya. Apa sebabnya? Banyak sebabnya. Salah satu penyebabnya adalah dia nggak punya idola ayah, itu bapak ibu ya. Jadi dia nggak tahu bagaimana cara memperlakukan anak laki-laki itu seperti apa. Sehingga banyak sekali kejadian dari 70% yang saya sebutkan tadi itu sebabnya hanya karena apa? Karena ada satu ruang di dalam dirinya itu diisi oleh laki-laki lain yang mungkin dia baru kenal. Saya ambil contoh nih Bapak dan Ibu yang saya dampingi kasus ini. Ada seorang anak perempuan usianya sekitar kelas 2 SMA. Jadi dia melakukan menyerahkan yang paling berharga dalam dirinya itu ke seorang laki-laki yang baru dia kenal di halte. Jadi ini dia nunggu, saya ini lupa ya saya. Dia nunggu di halte nih, nunggu sekolah di sekolah naik bus, dia kejadian di Jakarta dan saya sudah izinin. Lagi nunggu itu, dia busnya belum datang seorang laki-laki. Nah kemudian laki-laki ini melihat ke matanya, jadi natap matanya gitu Bapak Ibu ya. Saya susah prakteknya ini, nanti jadi masalah kalau saya praktekkan. Jadi saya lihat di sini itu Bapak Ibu ya, ini anak perempuan di sini di halte, jadi anak laki-laki yang lihat gini terus ke matanya anak perempuan. Anak perempuan marah, Pak ya, marah. Terus kemudian mengatakan, kamu kalau melihat aku lagi, aku bilang mau bapak aku. Anak laki-laki ini bilang aja. Kau bilang mau polisi, bilang aja. Aku bilang sama seorang sekampung, bilang aja. Jadi anak laki-lakinya tetap aja nggak ngapa-ngapain, dia tetap aja mengatakan. Sampai akhirnya anak perempuan ini bilang, kenapa sih tidak lihat gua ketika kejadian di Jakarta? Anak laki-laki ini maju satu langkah, kemudian dia mendekat anak perempuan, dia bilang, gua minta maaf, sepanjang hidup gue belum pernah lihat mata seindah mata lo. Kalau kita mendengarnya mungkin ya, gitu. Tapi persoalannya Bapak dan Ibu adalah anak perempuan kita itu, kalau anak perempuan kita dalam Tarbiyatul Aulad Islamiyah itu ada 10 ruang di dalam dirinya ini yang dia sampaikan kepada bapaknya sebenarnya. Dia bilang ke bapaknya, Pak, ini ada 10 ruang dalam diriku. Aku nggak akan pernah meminta orang lain mengisi 10 ruang ini kecuali engkau. Satu, ini adalah ruang, namanya ruangan cinta. Bahagiannya sebelah sini Bapak Ibu. Anak perempuan kita tidak akan pernah menerima cinta orang lain kecuali dia bilang adalah cinta orang yang Allah takdirkan, laki-laki yang Allah takdirkan mencintai dia apa adanya. Dan itu lebih banyak harusnya didapatkan di umur 7 sampai umur 14 sampai 15 tahun. Jadi kenapa Bapak dan Ibu, kenapa setelah itu 2 hari berikutnya anak perempuan kita ini ketika dia bilang itu marah, tetapi dia marah, tapi ada dalam ruangan itu, ruangan jiwanya yang namanya ruangan cinta itu Bapak dan Ibu mulai terisi pelan-pelan. Ada air dingin yang mengalir di sini, yaitu apa Bapak Ibu? Matamu indah sekali, gitu ya, matamu indah sekali, mengalir ke Bapak Ibu. Besoknya, itu Bapak Ibu, besoknya anak perempuan ini karena dia di keluarga yang kaya raya, kata bapaknya, gitu, dia bermasalah dengan bapaknya, kamu berangkat naik naik bagi sopir aja. Anak perempuannya bilang nggak usah, gitu ya. Kenapa ini Bapak Ibu? Dia menunggu ruangnya ini sudah ada airnya, itu ada air yang mengalir, air cinta itu. Dan dia menunggu, tuh dia datang lagi ke halte itu, dan kemudian terjadilah hal yang tadi saya sebutkan itu. Akhirnya anak ini Bapak dan Ibu diusir oleh keluarganya. Kenapa saya cerita ini? Karena Bapak ini pengusaha kaya raya terkenal. Kalau saya sebutkan Bapak Ibu mengenal, tapi sangat tidak punya hubungan dengan anak-anaknya. Yang tadi saya sebutkan itu, bapaknya berprinsip bahwa aku tugasku hanya mencari uang. Selebihnya aku gampang bayar sekolah, bayar guru private dan lain. Nah, pas ketika itu Bapak dan Ibu, ketika anak itu disidang, jadi sidang itu di rumahnya memutuskan hubungan ya Bapak Ibu, seluruh keluarganya dia berkumpul, kemudian anak di tengah. Saya waktu itu dengan Kak Seto, saya dampingin anak-anak ini, anak perempuan ini, karena kita khawatir ada rasa fisik. Nah, bapaknya bilang,
mulai hari ini kamu jangan pernah panggil atau di bapak. Anaknya bilang, ya, dia bilang, jangan pernah panggil ini ibu, jangan pernah panggil ini kakekku, dan jangan pernah panggil ini saudara. Kata anak perempuan itu, gak apa. Saya ngaku salah kok, dan urusan yang minta ampun kepada Allah itu urusan saya. Kata bapaknya, terakhir kamu mau bicara apa? Kamu mau minta uang supaya kamu bisa jalan pergi di rumah ini. Anak perempuan bilang, saya nggak akan pernah minta uang. Tapi dia bilang, izinkan saya bicara sekali saja yang terakhir kepada bapak. Saya dan anak perempuan itu mengakui saya salah dan saya akan tanggung apa yang Allah takdirkan kepada saya. Tapi satu hal saya tanya kepada bapak, dia bilang gitu. Ketika saya itu di umur mulai dari 8 tahun sampai ketika saya kelas 2 SMA kejadian itu, saya tanya, bapak kemana? Saya waktu itu harusnya saya netral ya bapak ibu ya, tapi saya nggak bisa netral bu. Saya nggak bisa nahan air mata saya. Saya bilang ya Allah, ada puluhan juta anak-anak perempuan yang juga akan seperti ini itu bapak ibu, yang dia dibesarkan oleh ayahnya dengan pikiran ayahnya dengan makan, tapi secara emosional ayahnya ada sudah. Dan kemudian anak perempuan itu kata ayahnya bilang, kata ayahnya saya sangat sibuk sekali, saya mencari makan untuk uang kamu. Anak perempuan itu bilang, gak usah jawab. Saya punya 2 adik perempuan dan jangan pernah mengorbankan lagi 2 adik perempuan saya. Itu namanya jadi Yesus Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu yang menyebut saya memohon kepada kita semua bahwa kalau kita bicara soal pengasuhan ini, teori-teori yang kita akan bicarakan itu nomor kesekian. Itu Bapak Ibu ya, nomor kesekian. Kenapa saya sangat menghormati teman-teman di Nurul Fikri, karena teman-teman di Nurul Fikri bicaranya adalah sekolah itu bukan soal fasilitas. Jadi Bapak dan Ibu kalau menjadi sebuah sekolah jangan cari soal fasilitasnya yang pertama. Fasilitasnya oke Bapak Ibu, tapi carilah persoalan. Kalau milih sekolah itu carilah sekolah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berumah tangga, menurut saya carilah rumah tangga Bapak dan Ibu, gak usah persoalan fasilitas kurang mobil, kurang apa, nggak apa-apa. Daripada Bapak dan Ibu rumah tangganya dicabut rumah Allah keberkahannya, itu yang paling susah. Itu Bapak, teori itu nomor kesekian. Tapi kalau Allah sudah cabut keberkahan, selesai sudah. Semua teori jadi nafik itu Bapak dan Ibu ya. Baik. Segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam Rasulullah Muhammad SAW, Pak Yai dan Bapak Ustaz semua yang saya hormati, teman-teman di pengurus di Balikpapan, Pak Doktor dan semua teman-teman nanti kirim salam ke Pak Wali Kota. Nah, salam khusus saya Bapak Pak Doktor, adalah persoalan ini, persoalan Father Hangat ini. Mudah-mudahan Balikpapan adalah kota yang pertama yang Banjarmasin adalah kota yang pertama yang mengurus persoalan fatherhood ini, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada langkah karena kondisinya sudah yang tadi itu Pak Dokter, yang tadi anak perempuan kita yang 70% itu di Indonesia itu bukan di kota besar, bukan di kota besar, bukan di Jakarta, bukan di Surabaya, bukan itu, tapi di kota-kota provinsi dan di kota ada 2 Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan diskusikan soal bagaimana kita agar kompak dan ngasuh anak-anak kita supaya yang pertama kita nggak terlalu berat menjawab di yang mendesak gitu Ibu ya, Pak ya, nggak terlalu berat kita menjawab gitu. Diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kasihkan anak yang fitrah, tapi kita memulangkan anaknya nggak fitrah lagi Bapak Ibu ya. Sudah dimarah-marahi, sudah dimaki-maki, sudah dibanting, sudah di apa gitu. Nah mudah-mudahan kita nanti tidak berkhianat dengan amanah Allah ini. Itulah sebabnya kenapa kita harus mendiskusikan soal kekompakan ini. Nah judulnya Bapak dan Ibu yang Allah SWT adalah agar tak mengasuh sendiri. Nah tadi jadi nggak hanya ibu saja yang mengasuh, tapi juga ayah juga ikut mengasuh itu Bapak Ibu ya. Karena nanti Pak Yai kalau membenarkan saya, Pak Ustadz kalau membenarkan saya, karena secara agama kita di agama kita
kita jumpai betul ya di Al-Quran, di hadis Rasulullah dan lain-lain itu bagaimana peran ayah itu sangat luar biasa. Sepakat ya ibu, sepakat? Suara ibu mana? Sepakat? Sepakat ya. Nah, banyaklah bapak ibu ya, bagaimana Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yakub, bagaimana Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim dan lain-lain. Bahkan bapak dan ibu sekarang ini Pak Yai, sekarang ini di dunia fatherhood, di dunia internasional itu rujukan di dalam fatherhood itu lebih banyak ke Al-Quran dan hadis sebenarnya Bapak. Ada satu contoh Pak Yai, Bapak Ibu semua, Pak Dokter, satu buku yang sempat sangat viral dulu di Amerika Serikat. Bukunya adalah bagaimana cara ayah berkomunikasi dengan anak laki-laki. Itu sangat viral di Amerika Serikat. Nah, suatu hari saya ketemu dengan pengarang ini di Singapura. Kemudian pengarangnya ini adalah Yahudi tulen nih Pak. Jadi Yahudi, profesor Yahudi. Dia bilang sama saya, Ayah Iwan tolong Anda baca buku ini. Saya bilang tebal banget bukunya. Saya bilang itu capek bacanya. Buka aja di awal-awal, dibuka aja. Saya coba buka depan di awal-awal itu Bapak dan Ibu. Kemudian si profesor ini nanya ke saya, ada nggak yang Pak Irwan jumpai dari pembukaan buku saya? Ada apa gitu? Ada ahanya, ada inspirasi apa gitu? Saya sudah deg-degan, Pak Kiai, Pak Ustadz juga, Pak Dokter dan teman-teman semua. Saya sudah deg-degan karena di depannya Yahudi nih, Bapak Ibu. Saya deg-degan karena gitu ya. Kalau saya ngomong takutnya melegalisasi kehebatannya orang Yahudi gitu. Kemudian dia desak saya, coba Pak Irwan sebutkan, Pak Irwan baca buku ini, Pak Irwan ingat apa? Saya waktu itu istighfar Pak Ustadz, istighfar. Ya Yahudi, saya bilang gitu. Saya bilang, ini saya baca, saya melihat buku Anda ini sebenarnya sudah kami bahas gitu, dan kami baca setiap hari. Kemudian dia mengatakan iya. Jadi bukunya yang tulisnya yang ratusan halaman dan viral di Amerika Serikat itu Bapak Ibu, dia tulis Pak Dokter hanya berdasarkan satu ayat Al-Quran. Dia Syafat 102 itu Pak ya. Jadi dia tulis itu dan dia teliti Bapak dan Ibu, cara komunikasi terbaik ayah kepada anak laki dan anak perempuan itu memang ada di Syafat 102. Dia tulis itu ratusan halaman, dia tulis itu hanya dengan satu ayat saja. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu bahkan orang yang di luar agama Islam juga memberikan penelitian mengatakan kepada kita bahwa ayah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah baik, kenapa kita bicara ini supaya kompak ini agar kita tidak mengkhianati amanahnya Allah gitu Bapak Ibu ya. Misalnya gini, amanahnya Allah itu anak di usia 0 sampai usia yang terbaik anak-anak itu kapan kira-kira Bapak Ibu? Usia yang terbaik di umur berapa kira-kira? Ya, kapan kira-kira Bapak Ibu? Jawabnya terserah Ayah Irwan aja, udah mau siang ini ya. Jadi kalau kita sepakat, mudah-mudahan Ibu sepakat ya, yang terbaik itu kan adanya di usia 15 tahun ke bawah. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Jadi semakin kecil umur anak kita harusnya semakin serius urusnya, gitu Pak Ibu. Jadi kalau nanti salam ke Pak Wali Kota, Pak Dokter, harusnya guru PAUD, guru TK itu gajinya lebih besar dari guru SD, SMP gitu Pak Ibu. Gitu Pak Ibu ya. Iya. Iya. Udah cukup bahwa Bapak jangan jadi masalah nanti. Iya. Jadi negara ini hebat, gitu Pak Ibu. Sebenarnya kita bisa prediksi sebenarnya. Bagaimana negara ini hebat kelak kemudian hari? Lihatlah seperti apa di negara itu memperlakukan guru PAUD, guru TK. Lihatlah seperti apa pemerintah itu memperlakukan TK, PAUD dan SD-nya. Gitu Pak. Dan itu mau secara teori, mau secara dalil, nggak ada yang membantah. Jadi kalau menghebatkan melihat negara Indonesia ini ke depan, sebenarnya lihatlah, periksalah TK-TK yang ada di Indonesia. Seperti apa memperlakukan guru, Bapak Ibu ya? Memperlakukan seperti apa. Jadi kalau ada sebuah sekolah yang misalnya Bapak Ibu punya PAUD, guru punya PAUD, TK dan SD, gurunya dibandingkan guru SMP-nya jauh lebih hebat. Misalnya guru PAUD dan TK-nya tahsinul Quran yang selesai
hafalannya lebih banyak itu Bapak Ibu ya, dibanding dengan guru-guru SMP, kita akan optimis melihat negara ini akan menjadi negara yang hebat kelak kemudian hari. Kenapa? Karena amanah Allah itu ada di umur 0 sampai 15 tahun itu sangat terbaik. Jadi potensi tumbuh kembang itu ada di umur-umur itu yang terbaik. Kalau umur 18 tahun ke atas bukan nggak baik Bapak Ibu, tapi ada perkembangannya ada. Tapi tinggal sekian 20 sampai 25%. Yang ada yang baik itu ada di situ. Nah Bapak Ibu yang berkata sementara, itulah salah satu sebabnya kenapa Finlandia dan negara-negara Eropa termasuk sekarang Singapura itu berubah mensif gitu Bapak Ibu paradigma policy kenegaraan mereka. Jadi kayak Finlandia itu Bapak dan Ibu itu mereka rubah itu Pak. Kalau ada anak orang yang menikah sepasang suami istri, kemudian si istrinya periksa kehamilannya dan tes pack mengatakan positif itu harus lapor ke negara, lapor ke pemerintah kota. Kalau di Banjarmasin lapor ke pemerintah ke Pemkot Banjarmasin. Jadi ada orang yang hamil karena ini bisa jadi adalah ini calon presiden kelak kemudian hari. Itu Bapak Ibu ya. Ini bisa jadi calon seorang gubernur kelak kemudian hari. Terlihatnya kapan terbaiknya adalah ketika proses hamil sampai nanti umur 0 sampai 7 tahun. Jadi ketika sudah hamil, si istrinya wajib lapor ke Pemkot dan Pemkot menyiapkan semua fasilitas. Kalau di kita nih Bapak Ibu, kalau di Banjarmasin ini contoh Bapak Ibu ya, ada yang hamil itu di RT mana gitu, kemudian lapor, itu dilaporkan oleh RW-nya atau RT kelurahnya, lapor ke Pemkot gitu ya. Pemkot memasukkan ini karena Pemkot merasa bahwa ini yang akan menghebatkan kelak kemudian hari kota Banjarmasin. Jadi apa yang dilakukan Bapak di Finlandia, kalau saya melihat ke kota ke daerah Indonesia, satu akan diperiksa. Nanti orang Pemkotnya datang ke suaminya. Kamu Al-Quran lancar nggak? Itu Bapak Ibu ya gitu. Istrimu lancar nggak Al-Quran? Terus kamu gimana? Nutrisinya masuknya dari mana nih? Kalau misalnya baca Al-Quran yang nggak lancar, akan didatangkan guru khusus. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika hamil, kalau di kita Bapak Ibu ya, ketika hamil tua sampai 0 sampai 2 tahun, itu yang paling berkembang itu kata Allah SWT adalah pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu Bapak Ibu ya. Terutama soal pendengaran. Jadi pendengaran yang terbaik itu adalah tilawah Al-Quran. Bayangkan kalau istri yang si calon ibu ini baca Al-Qurannya nggak lancar, itu Bapak Ibu ya. Berarti dia sedang menyiapkan satu anak yang jadi bermasalah kelak kemudian hari, itu Bapak Ibu ya. Kebayang ya? Maksud saya luar biasa ini Bapak Ibu. Jadi sejak dari awal Pemkot sudah menyelamatkan itu atau daerahnya. Dan di Finlandia dan beberapa negara sekarang itu ada polisi parenting Pak ya. Di polisi parenting itu Satpol PP ya, itu urusannya parenting. Kebayang nggak ibu-ibu ya? Kalau ibu-ibu datang nih bawa gendong anak ke mall, Delta ya Pak? Ditambah ibu-ibu nih gendong anak bawa ke mall itu ibu akan ketemu dengan seorang Satpol PP. Tapi tulisannya di sini Satpol PP parenting. Jadi apa itu? SPPPP gitu. Jadi kalau ibu gendongnya salah, dia akan datang. Maaf ya ibu, ibu serius nggak ngurus anaknya, gitu ya. Kalau nggak serius, kami akan ini. Kenapa? Kita kan bilang gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya serius kok ngurus anak? Dia bilang Satpol PP parenting ini mengatakan bahwa gendong ibu salah, gitu ya. Dan ibu nanti harus melapor ke kami ke kantor dan kami akan berikan pelatihan gendong itu seperti apa yang baik. Gitu Bapak. Ini kita aminkan saja Bapak Ibu ya. Amin ya, mudah-mudahan nggak terlalu susah sebenarnya hal semacam ini karena pemerintah kalau di Finlandia itu pemerintahan itu bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah karena beranggapan bahwa sekolah itu jauh lebih mengerti dengan persoalan. Baik. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan. Kenapa kita bicarakan ini? Karena ya Allah sampaikan kepada kita jangan kita berkhianat itu Bapak Ibu ya. Berkhianat terhadap dua hal yang paling penting. Berkhianat terhadap rumah tangga, terhadap pernikahan, dan berkhianat terhadap amanah pengasuhan anak. Tidak Bapak. Berkhianat terhadap amanah pernikahan itu apa contohnya Bapak Ibu? Contoh ke saya Bapak Ibu ya. Saya sangat susah ngomong mengatakan terima kasih ke istri. Saya susah gitu Bapak Ibu untuk mengatakan kamu cantik deh, gitu ya. Susah ngomongnya. Saya susah untuk mengatakan kepada istri saya I love you. Susah banget.
Pernah coba dekat-dekat ke istri gitu? Keluar lidahnya, gitu, nggak keluar lidahnya. Kalau bapak-bapak lancar ya, lancar ya, tetap lancar ya, lancar ya, alhamdulillah. Nanti saya cek ke istrinya masing-masing. Jadi susah. Jadi saya berkhianat sebenarnya dengan rumah tangga saya. Bayangkan diamanahkan Allah seorang istri, kemudian istri itu punya kebutuhan yang sangat luar biasa, kebutuhan dipuji, kebutuhan diapresiasi, Bapak Ibu ya. Kalau saya istri masak gitu, apa ini saya pulang kerja, istri bikin teh manis gitu, bikin kue-kue gitu. Itu bahkan sampai almarhumah istri saya, almarhumah istri saya, sampai kalau datang, karena sudah menikah hampir beberapa tahun, saya pulang kerja, itu sampai kalau kata istri saya, Mas ini teh manis nih. Sampai istri saya itu di sini dikempit ada 4 majalah menu makanan. Jadi saking inginnya dipuji. Ideal karena teh manis saja, kata istri saya buat dari mereview 4 majalah. Ya baru teh manis. Bagaimana kalau bikin rendang itu Bapak Ibu ya, mungkin 16 halaman 6 majalah. Dalam rangka apa sebenarnya Bapak? Ingin dipuji ya? Ingin hanya mengatakan satu aja, bahwa ya Allah, enak banget teh manis. Itu udah selesai. Kata istri mas saya, Mas keluarin kata itu aja, satu itu aja. Mas gak usah di rumah aku ngepel. Bahkan jangan ngepel rumah ini, ngepel rumah tetangga pun aku mau. Gitu. Karena apa? Gitu. Kenapa saya gak bisa memuji dan menghargai kepada ibu? Karena saya gak dapat itu di umur 15 tahun. Saya gak punya itu. Bagaimana saya mau memberi kalau saya gak punya gitu Bapak Ibu? Saya di tempat kerja saya dikenal sama orang gak empati gitu Bapak Ibu. Jadi kalau datang ke kantor, sudah datang, Assalamualaikum, ya. Gak ada itu Bapak Ibu, gak ada salam, wala kalam, wala salam. Gak ada yang nanya, gimana keluarga, sehat? Gak ada. Kenapa saya gak bisa lakukan itu? Saya gak punya itu empati di umur 15 tahun. Gak punya, bagaimana saya memberi itu? Saya berpamitan dengan anak-anak pergi sekolah dulu waktu kecil. Yang saya tanya itu dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, setiap pagi itu adalah, Mas, bekal udah, nasinya udah, lauknya itu loh, ini. Itu yang saya tanya setiap hari, setiap pagi. Bayangkan Bapak, kenapa saya nggak nanya yang lain, nggak nanya soal emosional anak saya? Kenapa saya nggak nanya gitu, Mas? Pagi ini bahagia enggak? Nah gitu, kenapa saya nggak nanya itu? Kenapa saya nggak nanya, Mas? Tadi subuhnya busuk apa? Kenapa saya nggak nanya Bapak Ibu? Karena saya nggak punya. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Dulu saya nggak mendapatkan empati itu, kemudian saya akan menjadi korban, dan kemudian ketika saya punya anak, saya akan jadi pelaku buat anak saya. Jadi anak saya ini nggak pernah ditanyain soal kamu bahagia nggak Pak? Ibu-ibu terakhir kapan nanyain bahagia ke anak-anak? Lewat WA aja atau jawab sekarang? WA aja ya. Kalau bapak-bapak kapan terakhir ngomong saya sama istri? Baru aja. Alhamdulillah, baru aja setelah 1 semester. Kasih bapak-bapak ya. Itu amanah satu pernikahan. Kenapa kita bicara pernikahan ini dengan hubungan dengan pengasuhan? Karena bersoal pernikahan akan bersoal pengasuhan. Bersoal rumah tangga akan bersoal cara kita ngasuh anak kita. Serumah kita, tapi nggak sejiwa akan berpengaruh pada cara kita ngasuh anak. Sepakat ibu? Ketemu dengan suami setiap hari, ketemu dengan suami secara fisik, ketemu dengan suami, tapi hati kita nggak ketemu sebenarnya. Kita bicara dengan pasangan, itu masuknya ke otak, tapi nggak masuk ke hati sebenarnya. Gitu Bapak. Serumah tapi nggak sejiwa. Bagaimana kita mau sepakat besok hari membangunkan anak sama-sama gitu. Jadi besok pagi ini sama-sama cara membangunkannya sama. Itu kalau saya beda Bapak Ibu. Cara saya membangunkan anak beda dengan cara almarhumah membangunkan anak. Kenapa? Karena kami nggak pernah sama, nggak pernah duduk bareng-bareng. Kenapa kami nggak pernah duduk bareng-bareng? Karena kami serumah, tapi nggak sejiwa sebenarnya. Gitu ya. Sehingga bagaimana melalui bertahun-tahun rumah tangga berpura-pura. Itu
pekerjaan yang paling hebat itu berpura-pura sakinah, berpura-pura damai gitu. Saya kalau kondangan, Bapak Ibu mau kondangan, kalau orang ngelihat saya pergi kondangan dulu dengan almarhumah, mudah-mudahan Allah ampuni kami. Saya keluar dari pintu itu selalu saya bilang gini ke istri, tangan saya begini nih langsung. Saya bilang ke istri, kenapa Mas? Tanganmu itu loh, tanganmu. Karena akan lewat banyak nih, lewat gang, lewat apa gitu. Biar orang tua hebat itu bahagia. Iya. Ternyata capek banget Bapak Ibu, lelah banget. Kalau Dude Herlino berpura-pura setiap hari, rekeningnya nambah. Kalau saya berpura-pura setiap hari, potensi stroke tinggi Pak. Potensi asam urat sangat tinggi. Potensi untuk nanti Allah ditendang di Allah, dia menghisap itu Allah akan tanya gitu, apa yang kamu lalui sebenarnya? Apa hak istrimu yang kamu lalui, yang kamu berikan pada istrimu? Ternyata nanti Pak semua. Tidak baik. Nah, baik. Jadi pengasuhan itu sangat berpengaruh dari pasangan. Itu Bapak Ibu ya? Setuju nih Bapak Ibu? Setuju. Nah, satu lagi yang mungkin kita setuju kenapa kita membicarakan kompak dalam mengasuh itu adalah bahwa nanti kita akan ditanya sama Allah dia menghisap. Ya, gitu Bapak Ibu ya, akan ditanya. Nanti kita, kata para ulama itu, apakah nanti kita akan berbaris dia menghisap itu? Ada orang tua yang berbaris di barisan orang tua bangkrut gitu Bapak Ibu. Orang tua bangkrut itu orang tua yang merasa bahwa di dunia habis-habisan Pak. Berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, pokoknya kami yang terbaik buat anak-anak gitu. Ternyata pas ditanya dengan Allah kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Baik. Nah yang kedua Bapak Ibu adalah kenapa kita bicarakan soal kompak dalam mengasuh ini. Mudah-mudahan ini juga teman-teman di Nurul Fikri dan teman-teman di Banjarmasin sudah khatam insya Allah ya. Jadi target kita Bapak Ibu di Nurul Fikri, target kita di rumah adalah berhasilnya kita mengasuh didik anak-anak kita ketika anak-anak kita ini bukan anak-anak yang lemah. Setuju ya ibu-ibu ya? Jadi anak-anak yang lemah itu adalah anak-anak yang usia biologisnya itu lebih maju dari usia psikologisnya. Itu anak-anak yang lemah. Yang kita sebut dengan anak yang tanggung itu. Anak yang tanggung itu anak yang rapuh dan lumpuh. Rapuh itu yang strawberry gitu Bapak Ibu ya. Fisiknya bagus gitu ya, tetapi pulang sudah kelas 2, kelas 6 SD, kelas 7 SMP, pulang dari sekolahan, dia lihat di meja gak ada makan, ngambeknya seperti anak TK. Ada generasi strawberry. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi udah kelas 6 SD, tapi makanan gak ada di bawah tudung saji. Nah dia ngambeknya seperti anak TK. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita lebih banyak menstimulasi biologisnya daripada psikologisnya. Padahal target kita adalah target kita di sekolah. Mudah-mudahan target kita di Nurul Fikri adalah bagaimana anak kita itu nanti seperti Zaid bin Sabit, seperti Zaid bin Sabit, seperti generasi-generasi di zaman Rasulullah SAW yang usianya 14 tahun, usianya 12 tahun, dia sudah ikut audisi jihad. Audisi jihad di Bapak Ibu, audisi ya, jihad itu yang konsekuensinya itu nggak bisa. Kalau jihad kan konsekuensinya pulang atau nggak pulang itu Bapak Ibu ya. Bayangkan anak 12 tahun, 14 tahun ikut audisi, nggak diantar oleh bapak dan ibunya, nggak diantar oleh yayasan, dia datang sendiri ke Rasulullah SAW. Gedung ini Bapak Ibu bersejarah bagi saya, karena sekitar 10 tahun yang lebih lalu saya ngadain audisi di sini, audisi Perdasi. Saya nemuin banyak anak-anak kita yang pertumbuhan biologisnya nanjaknya luar biasa, tapi pertumbuhan psikologisnya sangat turun. Misalnya gini Bapak Ibu. Jadi anak satu ada di sini. Kamu kelas berapa? Kelas 6 SD. Ketika masuk itu Bapak Ibu masuk dalam ruangan, dia memilih terlalu duduknya di belakang. Kemudian kalau saya tanya, kamu datang dari rumah naik apa ke sini? Naik motor. Bagaimana bisa nggak kamu ceritakan bagaimana proses kamu naik motor? Apa yang kamu lihat? Tahu. Kelas 6 SD Pak. Jawabnya naik motor, kemudian dia jual tahu. Tahu. Ayah gimana? Ayah bekerjanya apa sehari-hari? Tahu. 6 SD. 6 SD. Yang kalau 6 SD itu sebenarnya target pendidikan kita adalah dia sudah menyelesaikan setidaknya ada 3 kecerdasan emosional. Empatinya sudah selesai, kontrol dirinya sudah selesai, kemudian suara hatinya sudah selesai. Dia berani debat untuk ke depan gitu, benar atau salah, tidak bersoal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini target kita bersama.
Bapak Ibu, menurut hemat saya sangat beruntung bekerja sama dengan Sekolah Nurul Fikri, karena yang saya tahu Nurul Fikri salah satu targetnya adalah bagaimana mengejar usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Saya berpikir Bapak Ibu dan saya berdoa, mudah-mudahan satu saat nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, salah satu wali kota Banjarmasin itu dari Nurul Fikri. Ya, nanti kalau jadi dia wali kota, kalau ada orang yang mengkritik, ada orang apa gitu, dia nggak ada masalah gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kematangan psikologisnya sudah dia dapatkan lebih dahulu di kematangan fisiknya. Itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu kalau punya anak kelas 4 SD ke atas, anaknya bilang ini, Bun, aku di sekolahan ada masalah, aku dibully sama temanku. Kalau kelas 4 SD ke atas, bunda nggak selesaikan masalahnya ya, nggak usah dijawab. Ya Allah, ayo kita cari orangnya siapa, gitu kan? Nggak gitu ya, bunda? Kan gitu ya? Enggak ya? Kalau anak-anak kelas SD ke atas jangan. Bapak-bapak kan nggak begitu juga Pak ya. Kalau kita melakukan itu, misalnya anak kita kelas 4 SD ke atas bilang, ya, aku tadi dibully sama teman-teman di sekolah gitu. Kan kita mengatakan karena dia kelas 4 SD, karena target kita adalah dia harus menjadi Zaidun Sabit, menjadi Usama kelak kemudian hari. Kita nggak selesaikan urusannya karena tahap perkembangannya dia meminta kepada kita untuk hanya kita merespon saja, tapi kemudian membalikan kepada dia menurut emas, menurut kakak, menurut abang bagusnya di mana? Gitu Bapak Ibu ya? Karena begitulah Nabi Ibrahim mendidik, membesarkan, menghebatkan Nabi Ismail. Gitu Bapak Ibu ya? Gitu. Nah itulah sebabnya saya nitip ke Pak Dokter gitu. Nanti Pak Wali Kota kalau ada apa-apa menyiapkan 1 jam untuk mengundang anak-anak kelas 4 SD ke atas, bahwa kami akan mengamalkan sesuatu ini di kota ini, di kota Banjarmasin ini. Kenapa hasilnya? Mungkin diskusi dengan anak kelas 4 SD, kelas 5, kelas 7, 8 itu mungkin hasilnya nggak kita lihat sekarang. Tetapi pengalaman ini akan menjadikan dia menjadi orang yang hebat kelak kemudian hari. Itu Bapak Ibu. Baik. Jadi sepakat ini Bapak Ibu ya, kenapa kita harus kompak Bapak dan Ibu mengurus anak, kompak juga dengan sekolah, karena target kita ini. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita dengan anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, kalau dia berhasil melakukan sesuatu, kita memujinya dengan mungkin pas kalau kita mengatakan, ya Allah, hebat banget abang, hebat banget mas gitu. Pas ya Ibu ya Bapak ya, kira-kira untuk anak-anak di usia kelas 3 SD Bapak sangat pas. Tapi kalau anak-anak kita usia 4 SD ke atas, kalau dia berhasil menyelesaikan sesuatu, kalau kita bicara, kalau memujinya dengan mengatakan, ya Allah, abang hebat banget gitu. Kira-kira apa yang anak-anak kelas 4 SD ke atas itu? Biasa aja kali. Gak gitu-gitu banget lah orang ispat. Anak-anak gitu ya. Biasa aja ya, biasa aja. Kenapa Bapak Ibu? Karena amanahnya anak-anak kelas 4 SD ke atas itu dia gak butuh pujian, dia butuh penghargaan. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW bicara dengan Anas, bicara dengan orang-orang sosial Anas, mengatakan hal semacam itu. Kamu kalau punya kekuatan Anas, kamu bisa hebat, kamu bisa selesaikan dunia ini. Tapi kalau Allah nggak izin, nggak akan jadi. Jadi bayangkan Pak, dengan anak-anak 10 tahun kita ngomong dengan anak perempuan dan laki-laki, kita ngomong udah seperti ini. Bayangkan 10 tahun ke depan seperti apa anak laki-laki kita ini, seperti apa anak perempuan kita ini. Matangnya secara psikologis gitu loh Bapak Ibu. Dan itu target kita ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Nah kemudian anak yang tangguh ini anak yang rapuh dan lumpuh. Rapuh itu Bapak Ibu tadi yang stroberi, Bapak Ibu ya, yang stroberi. Yang kalau di sekolahan anak-anak kelas 4, 5, 6, 7, 8 itu dia nggak pernah melihat sekolahnya kotor. Karena dia baru datang ke sekolah semuanya sudah dibersihkan. Karena ada 40 petugas kebersihan di sekolah. Sampai anak bertanya ini sekolah apa mall itu Bapak Ibu. Jadi dia nggak pernah tahu tuh Pak. Seharusnya di umur itu dia harus kita lihatkan gitu kan gitu Bapak Ibu ya. Sekolah kamu ini pintunya ini agak rusak. Itulah sebabnya kenapa pihak sekolah nggak memperbaiki pintunya, bukan karena persoalan uang juga sih ada juga bukan. Tapi kenapa? Karena ini sangat berarti buat anak-anak kelas 4 SD ke atas. Itu Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya kenapa ibu dengan bapak kalau anak-anak kelas 4 SD ke atas makan bareng di meja makan, piring yang ada di belakang, sampai 2 hari pun kita jangan pernah bawa piring itu ke belakang. Setuju Ibu? Enggak ya Iwan. Nanti ujung-ujungnya saya uji. Nah itu yang rapuh, kalau yang lumpuh itu adalah 5 amanah Allah. Apa amanah Allah itu kepada anak kita?
Satu, amanah spiritual, amanah emosional, intelektual, sosial, dan fisik. Jadi kalau yang lumpuh itu adalah dari 5 ini ada pasti yang tidak berkembang dengan baik. Anak kita mungkin dia lesnya luar biasa, secara kognisi dia luar biasa, tapi dia nggak empati, gitu Bapak Ibu. Dia luar biasa, kita cetak, kita pelatihan ini, kursus-kursus ini, tapi ketika melewati pengemis apa gitu, nggak ada keinginan untuk itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena fitrahnya sudah kita tutup, itu Bapak Ibu ya. Nah itu yang lumpuh. Baik. Kita sampai asal. Mudah-mudahan ya. Penitia nyiapin makan siang nih, ya. Sampai asal aja, Zat. Nah, ini kenapa kita kompak, harus kompak itu karena alasan ini lah Bapak Ibu ya. Karena apa? Antara kita, saya dengan ibu, antara suami dengan istri memang berbeda. Ada seorang ulama di Yordania melakukan penelitian, ada 2.200 perbedaan kita. Jadi kalau itu ibu apa-apa di rumah tangga jangan selalu mengatakan suami, ya Allah Mas, kenapa kita nggak pernah sama? Bahaya itu. Kita memang berbeda, pertahankan perbedaan itu. Nah, cuman persoalannya adalah kunna libasul lakum antum libasul lahun, nah gitu Bu ya. Gitu. Baik. Kemudian apa yang harus kita lakukan ayah dan bunda? Kita pantaskan 4 hal agar ayah tidak membiarkan ibu mengasuh sendiri. Satu adalah bagaimana kita memantaskan kita ini adalah menerima amanah dari Allah yang terbaik, itu Bapak Ibu, memantaskan. Seperti apa maksudnya? Misalnya gini, tadi saya katakan dari awal, anak 0 sampai 2 tahun itu adalah waktu, kalau kita mengatakan waktu yang sangat terbaik sepanjang hidup manusia, hidup anak itu ada di usia 0 sampai 15 tahun, di bawah 15 tahun itu yang ada yang terbaik lagi di usia 0 sampai 7 tahun, di bawah 0 sampai 7 tahun itu ada yang terbaik lagi ada di usia 0 sampai 2 tahun. Itu Bapak Ibu ya. 0-2 tahun ini sangat menentukan. Buruk ibu lakukan bonding kepada anak ibu, anak laki-laki dan perempuan di usia 0 sampai 2 tahun itu akan terlihat nanti di 3 simpul waktu. Makanya ada rumusnya 02, 9, 10, 18, 19, 20 dan 34, 35, 36. Jadi itu umur Pak Ibu. Kalau 0-2 tahun itu bermasalah, nanti akan muncul masalahnya di umur-umur yang tadi saya sebutkan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ibu pantas-pantaskan diri ibu pemegang amanah yang Allah berikan. Ini anak ada 0 sampai 2 tahun. Anak 0-2 tahun itu dia minta ibunya jangan main WA. Gitu ya Pak Ibu ya. Jangan pegang WA yang banyak. 0 sampai 2 tahun itu ibunya puasa nonton. Ya. Jadi puasa itu kenapa? 0-2 tahun itu Bapak Ibu adalah, kalau saya boleh mengatakan, dan mohon maaf kalau ini agak sedikit keras, 0-2 tahun itu adalah waktu kita untuk mendoktrin anak kita 0 sampai 2 tahun. Jadi ada 3 fasilitas yang Allah siapkan di umur 0-2 tahun itu: pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Itu Pak. Dan itu adanya di sini, di dekatkan sini. Adalah ibu dan bapak yang berkhianat terhadap amanah Allah kalau dia tidak menghebatkan yang 3 ini. Bayangkan Pak, kalau kita punya anak seperti binatang, lahir, jodoh tidak lahir, kemudian dia lari. Kita nggak sempat menghebatkan pendengarannya, kita nggak sempat memasukkan tauhid ke telinganya, kita nggak sempat memperlihatkan wajah kita, bagaimana kita menyebut menceritakan Rasulullah SAW, bagaimana kita menangis melihat cerita Rasulullah, nggak sempat itu disimpan oleh anak kita. Bayangkan kalau dia seperti binatang kita ini. Tapi Allah berikan waktu 2 tahun. 2 tahun itulah kata para ulama, bagaimana kita memperdengarkan lewat telinganya, itu yang tadi saya sebutkan itu. Kalau ibu punya anak 0 sampai 2 tahun, bapak kejar kasih Al-Qur'annya itu Bapak Ibu. Saya bilang bapak, karena telinganya apapun yang akan dimasukkan ke telinga itu akan dia simpan. Para ahli menyebutkan berapa lama dia simpan? Usia 0 sampai 2 tahun, 3 tahun itu. Segala sesuatu yang masuk ke telinganya, hampir seluruh ahli parenting mengatakan dia bisa simpan 6 sampai 10 tahun ke depan. Jadi kalau bapak ibu punya keinginan, punya anak, istri hamil, punya keinginan untuk kelak kemudian hari di umur 10, 12, 13, 14 tahun dia akan menjadi seorang hafiz dan hafizah. Caranya seperti apa? Salah satu yang paling gampang itu adalah ibu puasa medsos, puasa apa di umur 0 sampai 2 tahun. Apa pekerjaan ibu? Khatamkan berkali-kali Al-Quran di umur ini 0 sampai 2 tahun. Karena Allah memberikan kemampuan untuk menyimpan. Jadi kalau kita yang berkhianat, mungkin kita nggak tahu, ibu marah, ibu ngeluh,
gendong anak sambil gendong anak nih Bapak Ibu, di umur saya 2 tahun. Tadi ibu ngeluh gitu, ya nasibku, Allah punya suami gini amat gitu. Anak mungkin dia nggak benar, nggak ngerti, tapi dia simpan wajah ibunya selalu sedih selama 0 sampai 2 tahun. Dia simpan, nggak ada suara-suara Allah, nggak ada suara-suara tentang Rasulullah SAW selama 2 tahun. Allah juga memberikan kesempatan untuk menyimpan. Semakin banyak ibu mengeluh, semakin banyak ibu mengatakan sesuatu yang tidak baik, disimpan di bawah anak kita. Dan jangan marah kalau nanti dia umur 10-11 tahun, dia ngomongnya ngacok gitu Bapak Ibu. Ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang kita tiba-tiba heran gitu. Ya Allah, ini siapa yang ngajar nih? Siapa yang ngajar? Si bapaknya bilang, oh saya enggak, gitu ya. Si istri bilang, saya enggak pernah ngajarin. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Setiap hari ibunya memberikan kosakata ya, atau bapak dan ibunya bertengkar. Dan itu masuk ke dalam diri anak-anak kita. Nah, ini pekerjaan kita yang pertama, yang dimudahkan memantas-mantaskan diri, memegang amanah dari Allah SWT. Yang kedua adalah memeriksa relasi pernikahan. Jadi tadi yang saya sebutkan yang udah adalah persoalan pengasuhan sangat tergantung juga kepada persoalan hubungan suami istri. Yang ketiga adalah memeriksa bagaimana pengasuhan kita. Yang keempat adalah bagaimana kita sabar dan syukur terhadap hasil yang kita lakukan kepada anak kita. Baik, ini contoh aja Bapak Ibu ya, contoh aja bagaimana kita memantaskan diri menerima amanah Allah SWT. Satu, yakinkanlah bahwa rumah kita ini penuh dengan keberkahan. Ya Bunda, sepakat ya Bunda. Satu hal, yakinkan rumah. Apa itu keberkahan? Ayah Iwan, misalnya gini, ibu meyakinkan setiap melepas suami bekerja, berangkat mencari uang dan lain-lain, pastikanlah bilang sama suami, Bang, Kak, kalau pulang jangan pernah bawa uang yang haram. Itu ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah, karena ini apa? Karena pengaruhnya sangat besar nanti ketika anak-anak kita, akhlaknya, karakternya itu akan terlihat di usia balik mudanya dia. Usia 11, 12, 13 tahun itu akan terlihat akhlaknya anak-anak kita, bisa dilihat ini apa yang dia makan, dari mana hasil dia makan. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu kalau melepas suami berangkat kerja itu kan ibu nggak dari dapur gitu ya Bapak Ibu ya. Ibu memang dilepas suaminya dan kemudian pesankan itu kepada suami, kepada kami, karena kami gampang tergodanya di luar gitu Ibu. Jadi jangan sampai kejadian seperti dulu kejadian di saya. Berangkat kerja, terus kemudian setelah berangkat kerja saya WA istri. Saya bilang sama istri, malam rumah istri saya, Dek, alhamdulillah aku udah nyampe di kantor. Kata istri, abang udah berangkat. Jadi bayangkan ibu. Jadi kami nggak seperti Hajar dan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kami nggak bersosok muka gitu Bapak Ibu. Padahal itu penting ya. Penting ya, ibu melepas suami itu kan penting ya. Berikanlah yang terbaik, wajah yang terbaik. Katakanlah kepada suami bahwa tidak ada orang yang mencintaimu sehebat aku mencintaimu, kan gitu ya. Beda ibu ngomong itu nggak ke suami? Ngomong gitu ibu ya. Pernah ngomong ayah, tapi kata suami sehat. Ya baik. Kemudian yang kedua adalah periksa relasi spiritual orang tua, terutama suami. Yai dan tolong ingatkan saya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah Allahu Akbar pernah menyampaikan hal ini. Persoal rumah tangga, persoal kita dengan anak-anak kita, sebenarnya kita nggak usah langsung datang ke konselor gitu, nggak usah datang kepada psikolog, nggak usah datang kepada psikiater gitu. Tapi sebenarnya ibu dan bapak, persoal pengasuhan kita, persoal rumah tangga kita paling gampangnya adalah tanya ke suami, kamu sholat subuhnya di mana gitu Bapak Ibu. Itu paling gampang tuh, ya udah. Tilawahmu berapa? Gitu Bapak Ibu. Jadi intinya sebenarnya dalam Islam itu satu ibu. Ibu dorong suami untuk dekat dengan Allah, selesai urusannya. Urusan rumah tangga akan Allah carikan jalan keluarnya, urusan pengasuhan Allah akan mudahkan. Jadi kalau misalnya nanti bilang sama suami, Mas, kamu boleh nggak aku bangunkan nanti jam 2:30 malam? Kata suami, ngapain? Liverpool kan gak main malam ini, gitu. Karena yang melayani kami kadang-kadang dengan itu ya, berbarengan dengan Liverpool dan Arsenal. Kata istri, enggak Mas, aku udah lama banget nggak kiamul lail bareng sama kamu. Aku pengen banget dengerin Al-Fatihah kamu seperti apa, nah gitu ya. Aku pengen banget habis kita sholat
3 4 rakaat itu kamu angkat tangan, terus kemudian aku ngikutin kamu berdoa agak sedikit di jaharkan. Aku banget rindu banget dengan kalimat kamu yang mengatakan, ya Allah, ampuni kami ya Allah, kezaliman kamu terhadap anak itu kamu kangen banget. Gitu ya Ibu ya. Dalam rangka apa gitu? Suami mengatakan dalam rangka apa? Kamu minta aku seperti itu. Dalam rangka aku mencintaimu Mas. Aku pengen ketemu sama kamu nanti di surga ada, supaya kamu nggak susah menjawab yang hisab. Gitu Bapak Ibu ya. Berat nggak tugasnya Bu? Berat ya Ibu. Nyesel saya datang nih sebenarnya. Banyak PR gitu. Baik Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah amanah Allah. Tadi saya sebutkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau di dalam Islam itu, Pak Yai dan Ustaz ingatkan saya, dalam Islam itu konsepnya parenting atau tarbiyah itu adalah parenting itu by design, not by accident gitu Bapak Ibu ya. Jadi parenting itu yang pertama adalah jangan sok-sokan bikin kurikulum lebih dahulu, tapi patuhi dulu desainnya Allah gitu Bapak. Jadi di sekolah atau di rumah, misalnya 0 sampai 7 tahun desainnya Allah apa? Itu dulu yang kita sepakati. Setelah itu baru kita berkreasi tidak ya Bunda ya? Supaya apa? Khawatirnya begini, kalau kita bikin desain lebih dahulu menurut kita, padahal anak itu miliknya Allah gitu ya Pak Ibu ya. Kalau anak miliknya Allah berarti kita harus mengurus anak sesuai dengan sang pemilik gitu Pak Ibu ya. Kalau kita nggak pakai metodenya sang pemilik, apa yang terjadi? Allah cabut keberkahannya. Karena nggak begitu caranya gitu Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya para ahli juga menyebutkan bahwa misalnya An-Nahl 78 itu banyak digunakan untuk anak-anak yang berusia 0 sampai 7 tahun. Itu desainnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi anak kalau sudah 7 tahun itu tugas kita ayah hanya 3 sebenarnya. Apa yang kita mau lakukan, kita lakukan sesuatu di rumah kita atau di sekolah kita cuma 3 aja. Membawa mudarat dan manfaat nggak buat pendengaran anak kita, membawa mudarat dan manfaat nggak buat penglihatan anak kita, membawa mudarat dan manfaat nggak buat hati nurani anak kita. Wajah akum sam'a wal absar wal afidah gitu Bapak Ibu ya. Itu desainnya gitu. Nah selebihnya kita boleh berkreasi. Kalau desainnya untuk 7 sampai 14 tahun, salah satunya kalau di dunia parenting itu Bapak dan Ibu adalah menggunakan pola Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Di As-Saffat 102 itu. Apa itu di As-Saffat 102 itu? 3 saja Bapak Ibu. Anak-anak yang di usia 7 sampai 14 tahun. Laughing, coaching, modeling itu aja. Jadi cintai dia habis-habisan, kemudian jadilah kita coach, bimbing dia itu Bapak Ibu. Makanya di usia-usia 8 sampai 14 sampai 15 tahun itu dengan banyak instruksi tapi lebih banyak membimbing, jangan lebih banyak memaksa tapi lebih banyak melibatkan. Itu Bapak Ibu ya. Usia 8 sampai 15 tahun itu jangan banyak bercerita tapi lebih banyak memberikan kasus. Itu Bapak Ibu ya. Kasus misalnya gini. Kalau kita punya sekolah di usia-usia anak-anak kesempat SD ke atas, itu Bapak Ibu, kita kan tidak langsung bicara soal teori kan Bapak Ibu ya, tapi kita harus nyari case-nya dulu. Gitu ya, karena begitulah amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kenapa hitam ya? Ada ya. Nah, Bapak Ibu yang berkata sementara yang kedua adalah memeriksa relasi pernikahan. Satu, Bapak Ibu, periksalah roadmap pernikahan. Roadmap pernikahan itu ayat bunda adalah sebenarnya pernikahan kita ini mau dibawa kemana? Bapak Ibu di kantor atau di mana gitu, Pak Dokter dan Pak Wali Kota pasti punya roadmapnya Banjarmasin seperti apa, gitu Bapak Ibu ya. Nah, roadmap ini penting suami dan istri supaya kita tahu tujuan kita mau kemana. Yang paling berat adalah dalam rumah tangga kita nggak pernah sepakat tujuan kita mau kemana. Saya Bapak Ibu 11 tahun pernikahan saya dahulu dengan almarhumah istri, pernah istri saya nanya, Mas, sebenarnya kita mau kemana Mas? Jawab saya lurus-lurus saja Bu. Saya jawab ke istri saya masih ingat waktu itu nauzubillah min dzalik. Saya bilang apa? Dek, mau nanya apa Dek? Sebenarnya kita mau kemana sih Mas? Saya jawabnya, mana kek? Nah, jalannya aja. Gampang lah, tujuannya gampang. Istri saya waktu itu meluk saya dan kemudian mukul-mukul dada saya. Saya bukan mukul kencang-kencang, itu Bapak Ibu begini. Mas, aku takut kalau Allah cabut nyawamu sekarang. Gimana kamu menjawab? Ini bahtera ini ada aku di dalamnya, ada anak-anakmu, ada mertuamu, ada ibumu dan lain-lain di balik rumah tangga ini. Gimana kamu menjawab kalau bahtera rumah tangga ini nggak tahu tujuannya mau kemana nih Bapak Ibu? Wah, saya langsung takut waktu itu. Saya bilang sama istri, jadi
tujuan kita mau kemana deh? Aku nanya, gitu. Gitu. Mas kan kowang, gitu loh. Mas kan harus tunjukin, Mas kan yang paling depan di Bahtera ini. Saya baru mulai ya Pak Ibu. Ya Allah, saya nakoda ternyata Pak Dokter. Jadi saya bilang ya Allah dek, selama ini ternyata kapal ini nggak jalan-jalan, gitu ya. Kenapa? Karena nakodanya jarang ada di tempat gitu Bapak Ibu. Kalaupun ada di tempat, nakodanya punya kepribadian yang nggak berani fight, beraninya flight, nggak berani ngambil risiko gitu Bapak Ibu. Melihat ombak, nakodanya bilang, udah. Padahal sebenarnya ombak itu hanya jarak jauh gitu Bapak Ibu. Pas sampai di kapal sebenarnya udah nggak ada ombak lagi kayaknya. Baik. Nah, ayat kita lihat sedikit ayat Bunda. Mungkin teman-teman bisa tanya ke IT mungkin kenapa hitam. Nah ini contoh ya Bapak Ibu yang mulai masuk mata. Sepakat ya kita rumah tangga kita ini tujuannya bareng-bareng sama ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah kita mau ke surga bareng-bareng gitu ya Bapak Ibu ya. Di Ar-Ra'd 23. Bagaimana nanti Allah menyiapkan surga khusus namanya surga Aden gitu ya Bunda ya. Di sana kita akan ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak, ketemu mantu, ketemu yang lain-lain. Itu target kita. Ibu-ibu masih berdoa enggak ketemu dengan suami yang sekarang di surga? Cuma satu doang. Ya masih berdoanya masih ya. Ya Allah pertemukanlah dengan laki-laki yang gitu ya. Baik. Kalau bapak-bapak kan kita masih berdoa ya Pak? Masih ya? Alhamdulillah. Istri yang ada di samping? Masih ya Pak? Walaupun ini ayah budaya ini harus kita sosialisasikan ke pasangan dan kepada anak-anak kita. Kita sampaikan kepada pasangan kita bahwa tujuan kita ke surga ya dek. Nanti kalau aku selama memimpin Bahtera ini ada yang salah-salah, kamu bilang, Mas, kapalmu sudah tidak menuju ke surga Aden, gitu Bapak Ibu. Kalau tidak siapa yang mengingatkan? Apalagi kalau saya nggak pernah ngasih tahu ke anak, kasih tahu ke istri. Baik, alhamdulillah, makasih ya Mas. Kemudian yang kedua adalah memeriksa relasi pernikahan. Nah ini fenomena sekarang ya Bunda. Ada beberapa penelitian dari NGO soal NGO pengasuhan, pendidikan dan parenting. Selepas pandemi itu berapa banyak persentase keluarga di Indonesia yang serumah tapi nggak sejiwa? Itu mendekati hampir 40% ya. Jadi makanya tingkat perceraian sangat tinggi, tingkat pertengkaran sangat tinggi dan lain sangat tinggi karena apa? Mereka serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya. Jadi nggak mereka diskusi juga ya Bunda. Ketemu secara fisik tapi nggak diskusi. Baik. Kemudian yang ketiga, keempat adalah Bapak Ibu soal hutang dan luka pengasuhan ini. Jadi rumah tangga kita banyak persoalan itu karena persoalan hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan itu maksud saya gini ya Bunda. Ini hutang pengasuhan, kepribadian negatif kita sekarang yang disebabkan deposit pengasuhan kita di masa lalu. Tadi saya ceritakan Bapak Ibu, kenapa saya susah memuji istri. Itu Bapak Ibu ya. Bukan saya nggak mau, tetapi deposit pengasuhan saya khususnya di umur 15 tahun saya nggak punya itu. Kenapa Bapak Ibu, almarhumah istri saya bilang sama saya, Mas kenapa sih orangnya sukanya flight, tak berani fight? Saya ambil contoh nih Bapak Ibu, mohon maaf kalau sudah mendengar contoh ini. Jadi kalau saya sama istri mau nyebrang jalan Bapak Ibu, nyebrang jalan itu butuh waktu setengah jam lebih. Sampai pernah dalam satu kejadian istri saya bilang sama saya, Mas ini kita mau nyebrang apa mau nginep? Gitu ya. Kenapa nggak ada keputusan untuk nyebrang? Bayangkan Bapak Ibu, hanya keputusan untuk nyebrang saja, itu saya nggak berani untuk melakukan keputusannya. Nah ini kapan persoalannya terjadi? Bukan persoalan saya di umur sekarang, tapi persoalannya adalah saya nggak dilatih di umur 0 sampai 15 tahun untuk mengambilkan keputusan. Tidak baik ya? Baik. Nah ini contoh ayah budaya salah asuh di waktu kecil nanti akan mengakibatkan hutang pengasuhan di waktu besar. Salah kita menghebatkan anak kita di usia 7-14 tahun, 0 sampai 7 tahun, nanti akibatnya adalah anak kita akan di usia-usia 15-16 tahun ke atas dia ada hal yang kosong dalam dirinya, itu yang kita sebut dengan hutang pengasuhan. Ada ibu-ibu yang menikah yang di dalam rumah tangganya kalau menyelesaikan masalah itu susah untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah langsung ke jendela. Kata suaminya, Dek,
Kamu sedih? Enggak. Kamu marah? Enggak. Gitu. Jadi bertahun-tahun kalau suaminya ngelihat udah ke jendela, berarti udah selesai kasus, selesai masalah. Kenapa ini Bapak Ibu? Karena sang istri itu nggak punya dulu kecil dia dilatih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Baik. Nah, ayah bunda yang berkasih taala, kemudian pengasuhan tergantung pada pernikahan. Nah, selanjutnya adalah menyepakati relasi, memantaskan relasi pengasuhan. Nah, relasi pengasuhan itu Bapak Ibu ada 3 hal yang paling penting dalam pengasuhan pada anak-anak kita. Satu adalah yang perlu kita cek, kita pantaskan itu adalah soal prinsip pengasuhan. Kalau para ulama menyebutkan dalam Islam itu ada sekitar 14-an prinsip pengasuhan. Antara suami dengan istri harus sama, antara guru-guru di sekolah harus sama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya antara guru 1, guru kelas 1 dengan kelas 2 harus sama prinsipnya, karena prinsip itu akar. Kalau nggak sama akar nanti bermasalah dahannya, gitu Bapak Ibu ya. Antara suami istri prinsipnya harus sama, kalau nggak sama nanti akarnya dahannya susah berkembang. Ini contoh kayak bunda. Contoh saja beberapa prinsip yang perlu kita cek, yang itu perlu kita pantas-pantaskan dengan pasangan kita. Misalnya Bapak dan Ibu adalah anak itu amanah. Setuju Bapak dan Ibu? Cek kepada pasangan masing-masing. Mas, anak itu amanah, Mas setuju? Amanahnya apa saja, Dek? Ada 5 amanahnya. Yang itu harus kita emban berdua. Amanah sosial, amanah intelektual, amanah perkembangan fisik, perkembangan spiritual dan emosional. Jadi kalau tidak ada lagi suami yang mengatakan bahwa Dek, aku nyari uang saja. Kalau ada suami yang mengatakan aku nyari uang saja, terus bagaimana perkembangan spiritual anakmu Mas gitu? Ya gampang lah, nanti kamu dengan saya cari uang lah, nanti kamu dengan guru agama atau private atau apa gitu Bapak Ibu ya. Berarti ini memang prinsipnya berbeda antara suami dan istri. Kalau berbeda prinsipnya suami istri, pasti akan berbeda dalam pola dia mengasuh anak kita. Contoh Bapak Ibu, kita mau solehkan dulu atau baru pintarkan? Solehkan dulu ya saya, solehkan dulu. Ayo kita cek suami dan istri. Adakah suami yang berprinsip di saat ini? Contohnya saya lagi Bapak Ibu. Saya dahulu prinsip saya adalah pintarkan dulu. Karena apa? Karena dulu waktu kecil saya sangat miskin. Sangat miskin. Jadi prinsip saya adalah kalau ke anak, dia harus lulusan ini dan menjadi orang kaya. Prinsip saya adalah pintar. Tapi istri saya, almarhumah istri saya, prinsipnya adalah solehkan dulu gitu ya.